Poin B-nya hukum zina. Zina adalah salah satu dosa besar setelah kufur, syirik dan membunuh, dan termasuk perbuatan keji terbesar secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dalam firman-Nya di dalam surah Al-Isra ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina itu. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Artinya di sini adalah akan buruk dalam kehidupan kalian, akan terhina kalian, gitu kan? Akan banyak cobaan-cobaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang kalau pernah lakukan dia bertobat kepada Allah. Dan kita harus tahu kalau sudah taubat enggak ada masalah. Karena kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu, gitu. Juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan had atas pelakunya di dalam firman-Nya di dalam surah An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki dan yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah. Jadi ada had di sini, ada hukuman fisik. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah SWT berfirman yang lafadznya telah dimansuh, atau maksudnya telah dihapus lafadznya, tetapi masih terhapus lafadznya dan terhapus secara hukum, tapi pernah turun sebelumnya. Tapi dia dihapus secara bacaan tapi masih berlaku hukumnya. Bunyinya adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-batta nakala min Allah wallahu alimun hakim. Laki-laki tua dan wanita tua jika keduanya berzina maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dan lafaz ini juga diriwayatkan oleh, kalau Imam Bukhari sebutkan di 6830, Muslim 1691. Berkenaan dengan perbuatan zina juga Rasulullah SAW bersabda, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina saat dia berzina dalam keadaan mukmin atau sempurna imannya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2475, Muslim 57. Maksudnya kalau masih ada iman pasti dia tertahan. Pasti dia nggak mau lakukan. Walaupun dia tergoda dan terbuka pintu-pintu, tapi dia coba berusaha memerangi itu. Maka selama itu masih dia lakukan, berarti masih terkategorikan iman. Riwayat lain, kalau ada seseorang melakukan perzinahan, maka imannya akan keluar dari kepalanya sampai seperti gumpalan asap hitam. Dan kapan dia bertobat, baru kembali lagi ke dalam dirinya. Ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai dosa yang paling besar, beliau bersabda, Antuzaniya bihalilati jarik. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 4477 dan juga Muslim 86. Ya, jadi di sini maksudnya adalah perbuatan hukum-hukumnya adalah diharamkan untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Tentu saya pernah jelaskan zina itu level-level juga ya. Yang paling berat zina dengan mahram. Ibu sama anak laki-lakinya, ayah sama anak perempuannya, saudari sama saudaranya, paman sama ponakan, tante sama ponakan, ini semua dosa yang paling berat. Zina paling berat. Nah, ini kalau kedapatan sudah nikah atau belum nikah, hukumnya dibunuh. Ya, hukumnya dibunuh. Kalau umumnya orang saling suka saja berzina, maka kalau dilihat kalau sudah nikah, kalau belum nikah dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Tapi kalau dia sudah menikah, maka hukumnya dirajam. Cuma kalau sama mahram nggak ada lagi. Ini langsung dihukum mati. Kemudian yang kedua, zina dengan istri mujahid. Yang kata Nabi SAW, kalau ada seseorang yang mengganggu istri mujahid kemudian berzina dengannya, karena kan perempuan lemah, tiap hari digoda bisa terpengaruh, dan suaminya lagi pergi berjihad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya istri para mujahid adalah seperti ibu-ibu kalian, dan siapa yang mengganggu istri mereka sampai terjadi perzinahan di sini, maka berarti si mujahid itu akan didatangkan hari kiamat lalu disuruh sebebas-bebasnya mengambil pahala dari si pelaku ini. Dan apakah kalian mengira dia akan meninggalkan satu pahala pun? Artinya pasti akan diambil semua pahalanya. Ini yang paling berat. Kemudian yang ketiga adalah berzina sama istri tetangga. Sebagaimana hadits ini tadi. Nah, tetangga orang yang paling layak untuk kita minta tolong, yang kita bantu, karena paling dekat. Bahkan kata Nabi SAW, Jibril terus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai aku mengira dia atau mereka akan dapat warisan. Jadi mereka punya hak. Berzina sama istri tetangga berarti istri tetangga zina sama suami tetangga. Ini semua hukumnya haram. Baru kemudian masuk zina secara umum.